Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Di kesempatan hari ini, di hari Minggu tanggal 14 Agustus, kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada kesempatan hari Minggu ini, kita akan membahas kurang lebih 8 saham yang sepanjang seminggu kemarin dijual asing. Kita lihat ini dari tanggal 8 di hari Senin sampai di tanggal 12 di hari Jumat. Untuk saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Bank BRI yang dijual asing 423,9 miliar sepanjang seminggu kemarin. Untuk Bank BRI bisa kita lihat bahwa di perdagangan hari terakhir mengalami koreksi 0,69%. Ada potensi mengalami penurunan lanjutan ke area support di kisaran 4.260 sampai area 4.200. Seperti yang kita lihat bahwa sebelumnya area ini adalah area yang cukup kuat untuk menahan penurunan Bank BRI beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau setelah breakout lalu retest lagi, ada potensi 4260 sampai 4200 akan tersentuh dan resisten berikutnya akan menguji area 4520. Kalau kita lihat juga di sini juga ada sedikit gap kecil teman-teman. Di sini high-nya di 4150 dan low-nya di 4160. Jadi ada potensi juga. Kalau ternyata area 4200 nggak bisa menahan penurunan Bank BRI, ada potensi turun lagi ke area 4000-an ya teman-teman. Silahkan diperhatikan untuk area support Bank BRI. Kalau teman-teman yang mau cicil karena ada gap, boleh beli dekat-dekat area support karena masih ada gap besar di area atas di 4860 sampai 4760. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah ITMG yang dijual asing 331,7 miliar sepanjang seminggu kemarin. Kita akan lihat chart dari ITMG. ITMG pada perdagangan terakhir ditutup mengalami kenaikan 0,4%. Setelah sebelumnya mencoba breakout area resisten tapi ternyata gagal. Seperti yang kita tahu bahwa area resistennya kurang lebih ada di area sini teman-teman, di kisaran area 40.875. Setelah itu hari Kamis ada buangan yang besar hingga saham ITMG mengalami koreksi 6,7%. Bisa kita pantau bahwa volumenya ini besar sekali. Dan untuk area support terdekat bisa teman-teman gunakan area 36.375 sampai area 34.975. Jadi kisaran area 36.000 atau 35.000. Karena area tersebut adalah area gap dari TMG. Di sini ada gap, high-nya di 35.600 dan low-nya itu di 36.125. Jadi ada potensi saham TMG akan turun untuk menutup gap. Selain itu, kalau kita masuk ke time frame yang lebih kecil, time frame 1 jam, akan terlihat lebih jelas bahwa sebenarnya saham ITMG ini membentuk sebuah pola penurunan, yaitu adalah double top ya teman-teman, dengan neckline kurang lebih di kisaran area 38450. Jadi kalau kita ukur target penurunannya kurang lebih tepat di area support. Kita akan ukur dari high yang ada di atas, kurang lebih di sini 41250 sampai area support, dan kita copy paste, kita letakkan di area breakoutnya. Posisinya udah retest kemarin, jadi ada potensi untuk mengalami penurunan lanjutan untuk menutup gap yang ada di sini ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwa di sini ada sebuah gap yang ditinggalkan pada saat gap up. Jadi ada potensi untuk ditutup
Silakan perhatikan area supportnya. Kalau ITMG bisa berhasil bertahan di atas 35.000, ada potensi untuk mengalami kenaikan lanjutan. Saham ketiga yang akan kita bahas hari ini adalah Tebik. Dijual asing 204 miliar sepanjang seminggu kemarin. Kita akan cek chart dari saham Tebik. Saham Tebik pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat 1,69% setelah sebelumnya sepanjang 4 hari, kurang lebih 45 hari mengalami koreksi dan tertahan di kisaran area 2.950 ya teman-teman, dimana ini adalah area support dari saham Tebik. Dan kita harap area support ini sampai di kisaran 2.900 dapat menahan penurunan dari saham Tebik. Resisten terdekat sekarang berada di resisten terdekat di area 3.000 dan juga angka psikologis. Ada potensi akan mengalami kenaikan lanjutan sampai area resisten yang kuat di kisaran 3.260. Kenapa dibilang area resisten yang kuat? Karena bisa kita lihat bahwa setiap kali mencoba untuk menembus area resisten, kemudian terjadi koreksi. Ini udah berhasil breakout, tapi kemudian koreksi. Lalu ini ada gagal breakout. Di sini juga ada gagal breakout. Tiap kali kena resisten, dia turun lagi. Ini juga gagal breakout. Di sini juga gagal breakout nih di kisaran tanggal 14 April ya. Lalu yang terakhir di kisaran bulan Juli juga gagal breakout. Artinya resistennya cukup kuat di area 3.260. Silakan teman-teman perhatikan area support saham Tebik di 29.50 sampai 2.900, ataupun kalau mau buy on breakout, coba pastikan saham Tebik breakout dari 3260 dengan volume yang cukup baik ya teman-teman. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah saham Bukalapak yang dijual asing 141,9 miliar. Kita akan cek chart saham Bukalapak. Bukalapak pada perdagangan hari terakhir ditutup hijau 3,13%, mengalami kenaikan. Kita akan naikin ke atas supaya lebih kelihatan. Untuk target resisten berikutnya akan menguji area 356, di mana area ini sempat tersentuh sedikit, tapi masih belum, kurang 1 tick. Jadi ada potensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kalau berhasil breakout dari 356, maka ini akan menjadi cup and handle. Dan artinya saham Bukalapak memiliki prospek yang cukup cerah secara short term. Karena di sini ada pattern yang siap mengantarkannya naik lebih tinggi. Kalau bisa breakout 356, maka ada potensi Bukalapak bisa menguji atau bisa sampai kurang lebih ke area, kita akan ukur dari low yang ada di bawah sampai area neckline di 356. Lalu kita copy paste dan letakkan di atas area breakoutnya. Jadi ada potensi Bukalapak akan menuju ke area, kita akan tandain di sini, kurang lebih 460 ya teman-teman. Jadi silakan diperhatikan baik area support 316, 304, lalu area resisten dan neckline di 356. Kalau bisa breakout dengan volume closing di atas neckline, ada potensi melanjutkan kenaikan ke area 460. Saham berikutnya yang akan kita bahas hari ini adalah Antam.
Antam dijual asing 97,960 miliar sepanjang minggu ini. Saham Antam adalah salah satu saham yang pergerakannya cukup bagus dalam beberapa waktu terakhir, bahkan sudah membuat pola-pola kenaikan ya teman-teman. Saham Antam sendiri pada perdagangan hari terakhir ditutup mengalami koreksi 0,89%. Untuk area support terdekat kita bisa gunakan area 2100 sampai 2000. Kenapa gunakan area 2100? Karena kebetulan area ini adalah area neckline ya teman-teman, dari cup and handle-nya yang belum di retest. Memang pada saat breakout di tanggal 9 Agustus, satu hari kemudian sempat mengalami koreksi tapi belum menyentuh area support dan langsung melanjutkan kenaikan. Jadi kalau besok-besok saham Antam koreksi, boleh dicicil sampai area support yang ada di sini ya teman-teman, di kisaran area 2100 ataupun sampai area 2000. Kalau misalnya 2000-nya bisa bertahan, maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali dari saham Antam menuju ke targetnya kurang lebih di 2670. 2000 juga kita harap menjadi angka psikologis. Jadi kalau misalnya saham Antam tetap bertahan di atas 2000, maka bagus banget ya teman-teman. Selain itu, volume yang terlihat juga sebenarnya koreksinya tidak terlalu besar. Jadi kita harap dapat melanjutkan kenaikan lagi untuk saham Antam. Memang kita bisa lihat bahwa secara gambar sebentar lagi saham Antam akan menguji area resisten dan trendline. Jadi kalau koreksi-koreksi sehat, cari momentum buat naik, maka ini peluang yang baik untuk buy saham Antam. Saham berikutnya yang akan kita bahas pada hari ini adalah saham MDKA yang dijual asing 94,682 miliar sepanjang minggu ini. MDKA pada perdagangan hari Jumat terakhir ditutup melemah 2,01%, hampir mendekati area trendline ya teman-teman, di mana saham MDKA ini sempat mengalami penurunan yang signifikan. Untuk area support terdekat bisa gunakan area 4380 sampai 4300. Seperti yang kita ketahui bahwa di area sini juga ada gap, high-nya 4230 dan low-nya itu di 4250. Jadi kalau misalnya sampai nutup gap dengan area support 2 di 4190 sampai 4100, ya masih boleh juga diperhatikan untuk saham MDKA. Karena target kenaikannya masih cukup jauh dan masih ada gap yang tersisa di area 4960 sampai 4820 ya teman-teman. Artinya masih ada peluang untuk naik yang cukup signifikan. Jadi silakan diperhatikan area support 1 4380 sampai 4300 ataupun area support 2 di 4190 sampai 4100. Untuk saham berikutnya yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah ISAT. ISAT dijual asing 82 miliar sepanjang seminggu kemarin. Pada perdagangan hari Jumat, saham ISAT sendiri mengalami kenaikan sebesar 2,44%. Sudah berhasil breakout dari area resisten 7350, sayang closingnya sudah berhasil breakout dari area resisten di 7400, tapi closingnya masih di bawah di area 7350. Saham ISAT sendiri sebenarnya membentuk sebuah pola kenaikan symmetrical triangle dengan target kenaikan tuh ke area 8750. Support terdekat dari saham ISAT, kalau misalnya dia koreksi ke area 7150, maka ini menjadi kesempatan buy on weakness.
Dan kalau ternyata dia mengalami koreksi lanjutan, silahkan diperhatikan sampai kepada area support yang ada di bawah di kisaran area 6.875 sampai 6.775. Kalau kita coba panjangkan juga garis yang ada di sini ke samping, kita letakkan tetap di area 7.400. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya ada pola double bottom besar ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini gambarannya. Kita akan coba gambarkan. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Ini adalah bottom yang pertama. Lalu ini dia berhasil naik ke neckline, lalu dia mengalami koreksi lanjutan, dan kalau misalnya berhasil breakout dari 7.400, maka akan mengkonfirmasi double bottomnya dan siap untuk melanjutkan kenaikan dengan target kenaikan yang jauh lebih tinggi serta menutup area-area gap dari saham ISAT yang ada di atas. Jadi saham ISAT prospeknya cukup cerah karena ada pola-pola lanjutan yang siap untuk ditempuh oleh saham ISAT. Jadi silakan diperhatikan teman-teman area 7.150 ataupun area 6.775. Saham terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah Excel yang dijual asing 79,8 miliar. Excel pada perdagangan hari terakhir ditutup menguat. Menguatnya kurang lebih sekitar 0,73%. Saham Excel sendiri sudah mengkonfirmasi double bottomnya. Double bottomnya bisa terlihat dengan sangat jelas harusnya teman-teman, dengan target kenaikan yang tinggi. Yang pertama kita akan gambarkan dulu cup and handle-nya, karena pada saat proses pembentukan bottom yang kedua ada sebuah pola yang menarik juga. Ini adalah cup-nya, lalu ini adalah handle-nya. Nah, untuk target kenaikannya kurang lebih kita akan ukur dari area low yang ada di bawah sampai area neckline yang ada di atas, lalu kita copy paste, letakkan di atas area breakout-nya. Jadi untuk target dari cup and handle-nya itu ada potensi menguji area 2980 ya teman-teman. Kita akan tandain dulu 2980. Lalu untuk double bottom yang lebih besar, ini adalah bottom yang pertama. Lalu di sampingnya ini adalah bottom yang kedua. Semoga teman-teman masih bisa melihat bottom yang kedua ini. Kita gambarkan dengan range yang lebih lebar. Jadi kita akan ukur target kenaikannya dari area low yang ada di bawah dengan low di 2210. Lalu kita copy paste, letakkan di atas area breakout-nya. Saham Excel untuk double bottom-nya ada potensi menguji area 3.200-an ya teman-teman. Seperti yang kita lihat bahwa area 3.000-an, lebih tepatnya 3.200-an ke atas, memang menjadi area yang cukup kuat untuk saham Excel. Karena kalau kita kecilkan gambarnya, kita bisa lihat bahwa sudah 2 kali tertahan dengan area resisten di kisaran 3.370. Jadi saham ISAT dan saham Excel ini berpotensi mengalami kenaikan yang masih jauh teman-teman. Silahkan diperhatikan area supportnya di 2720 sampai 2670 ataupun 2600 sampai 2550. Target terdekat 2980, lalu target dari double bottom menuju 3240.
ataupun target resistennya ke area 3370. Jadi pada kesempatan hari ini kita ada bahas kurang lebih 8 saham dari Bank BRI, ITMG, Tebik, Buka, Antam, MDKA, ISAT, dan Excel. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silakan teman-teman lakukan analisa kembali. Kalau ternyata tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silakan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.